terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru pertama bergabung, salam kenal, nama aku Nadia Isnaini. Oke, di video kali ini aku akan membahas lanjutan dari video aku sebelumnya yang mengenai pengalaman kuliah aku di jurusan Cosmetic Science di Prince of Songkhla University, Thailand. Nah, di video kali ini aku akan membahas dokumen apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk mendaftar di jurusan yang sama seperti aku. Kita pertama klik Prince of Songkhla University. Kalau kita klik Prince of Songkhla University, kita akan langsung masuk ke webnya yang dalam bahasa Inggris. Oke, setelah kita masuk di webnya, nanti di sini ada menu, kita pilih Degree and Admissions, lalu pilih Graduate Admissions. Setelah masuk di admission, di sini nanti akan kalian lihat bagian mengenai admission procedure. Jadi di sini kita bisa lihat dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan untuk apply di jurusan yang kita mau. Untuk Prince of Songkhla University ini, untuk apply-nya itu semua via online dan tidak membutuhkan pengiriman dokumen langsung. Jadi dokumennya itu cukup di-upload di websitenya. Di sini juga nanti kalian bisa lihat semester of application. Jadi di sini ada first semesternya nanti mulai tanggal berapa, second semesternya mulai tanggal berapa, gitu. Nah, kalau misalkan kalian daftar di range waktu yang belum masuk first semester atau setelah first semester, maka kalian nanti akan masuk di second semester. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kalian bisa klik apply now. Di apply now ini nanti akan ada explanation seperti ini. Di explanation ini semua sudah dalam bahasa Inggris karena kita buka websitenya tadi kan dalam bahasa Inggris. Untuk melihat jurusan apa saja yang ada di Graduate School Prince of Songkhla University ini, kalian bisa klik program. Di program ini nanti kalian bisa lihat beberapa kurikulum berdasarkan kampus, level, grup, dan language. Untuk PSU sendiri, mereka terdapat 5 kampus, ada di Hat Yai, Patani, Phuket, Suratani, dan Trang. Tapi pusatnya itu di Hat Yai. Di Hat Yai itu lebih banyak fakultinya dibandingkan di kampus-kampus yang lain. Untuk kalian nanti mungkin bisa klik di Master Degree yang kurikulum view by level. Klik Master Degree. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat nih jurusan apa saja yang ada di Graduate School di PSU ini. Tapi saran aku, karena kita kan nanti sebagai international student, nah kalian pilih jurusan-jurusan yang sudah ada di dalam kurungnya international program. Itu artinya mereka sudah mempersiapkan diri untuk menerima mahasiswa-mahasiswa internasional termasuk staffnya. Kalau nggak ada international programnya, biasanya mungkin dosennya bisa bahasa Inggris, tapi staffnya itu tidak terbiasa dengan mahasiswa internasional. Jadi mungkin nanti kalian akan sedikit kesulitan dengan administrasi dan lain-lain. Jadi kalian juga harus cukup selektif. Jangan asal melihat jurusannya ada tapi bukan international program. Nah, itu nanti akan membuat kalian kesulitan sendiri setelah lulus. Untuk jurusan aku itu berada di bawah Faculty of Pharmaceutical Science. Nah, di Faculty of Pharmaceutical Science yang international programnya itu cuman Cosmetic Science. Nah, kalian bisa klik di sini, Cosmetic Science. Nah, kemudian kita bisa lihat kurikulum dari Cosmetic Science ini. Jadi dia degree-nya nanti gelarnya itu MSc, dan kemudian ada 2 tipe course structure-nya. Ada yang A1 sama ada yang A2. Jadi total kedua A1 dan A2 itu sama-sama 36, tapi bedanya di plan A1 itu mereka 36-nya itu fully dalam research, jadi tidak ada kelas. Sedangkan untuk plan A2-nya itu dia dibagi 2, 18 kredit untuk research dan 18 kredit untuk kelas. Jadi 18 kreditnya itu kita mengambil mata kuliah gitu. Dan untuk plan A2 juga dia ada IPK beda dengan Play A1. A1 itu cuman pass dan not pass, sedangkan A2 itu ada IPK-nya. Menurut aku, untuk S2 itu kan bidangnya sudah sangat menjurus nih. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan research, berarti ilmu yang kita dapat itu cuma seputar research kita. Tapi sedangkan kalau kita masuk kelas, maka nanti kita akan diberikan mata kuliah yang relevan dengan jurusan kita. Jadi kita akan mendapat lebih banyak ilmu seputar dengan jurusan kita, contohnya Cosmetic Science.
Kalau pengalaman aku, cosmetic science itu kalau kita mengambil play A1-nya, itu misalkan kita mengerjakan penelitian mengenai deodoran. Ya udah, kita cuma tahu tentang deodoran gitu. Misalnya kita ambil play A2, maka kita akan ada 18 kredit masuk kelas, dan itu kita akan diberikan mata kuliah yang relevan dengan dunia cosmetic science. Jadi ilmu kita itu tidak hanya terpaku pada research, jadi kita juga tahu gimana nih cara memformulasikan produk-produk kosmetik lain, bagaimana maintenance-nya, bagaimana berada di dunia industrinya. Jadi ilmu kita tuh lebih wide di seputaran dunia cosmetic science. Dan satu lagi, untuk cosmetic science itu belajarnya full time, jadi tidak ada yang part time. Makanya mungkin kalau untuk sambil kerja, sambil kuliah mungkin agak sedikit kesulitan. Selanjutnya kita akan melihat dokumen apa saja yang diminta. Kita bisa kembali ke halaman yang tadi, kemudian klik step by step. Nah, step by step ini sama seperti di admission tadi, nanti kalian bisa baca secara detail. Di sini ada diminta application requirements. Jadi di sini dilihat dokumen apa saja yang diminta. Tentu saja ada sertifikat, ada transkrip. Nah, untuk kalian yang transkrip dan ijazahnya itu tidak dalam bahasa Inggris waktu S1-nya, maka kalian harus translate dulu di lembaga-lembaga resmi yang bersertifikat. Jadi yang kalian upload itu ijazah dan transkrip yang dalam bahasa Inggris. Kemudian diminta TOEFL, IELTS. Nah, untuk skor TOEFL atau IELTS-nya nanti kalian bisa klik decide. Nanti di situ dijelaskan bentuk TOEFL-nya apa, nilainya berapa gitu. Kemudian diminta CV. Kemudian diminta a brief research proposal, cuman 800 kata, tapi nanti aku akan tunjukkan jenis brief proposal yang aku upload waktu dulu. Kemudian ada additional dokumennya. Nah, additional dokumen ini bersifat tidak wajib, tapi kalau kalian punya itu akan menjadi pertimbangan untuk panitia meluluskan kalian. Jadi apa saja? Ada works experience, kemudian ada professional license, ada concept paper, sama ada medical certificate. Nah, untuk aplikasi, aku nggak tahu mulai dari tahun kapan. Untuk aplikasi di sini sudah mulai berbayar. Jadi kita satu ke aplikasi itu berbayar sekitar 600 baht. 600 baht itu udah sekitar 250.000 rupiah. Nanti kalian cara bayarnya itu juga di sini dijelaskan, bisa menggunakan PayPal, dan ada satu jenis lagi. Nah, nanti kalian ini benar-benar sebenarnya di websitenya tuh sudah dijelaskan secara detail. Bagaimana kalian cara mengupload dokumen-dokumen tersebut? Kalian tinggal klik di online application. Kemudian ini kan dikatakan bahwa applicant read and accept the explanation, maka kalian harus baca dulu explanation yang tadi secara detail. Kemudian tekan accept. Di sini sudah ada aplikasinya. Di sini kalian tinggal isi sesuai apa yang diminta. Tapi aku di bagian advisor kemarin sempat kosongin sih waktu aku daftar, karena aku belum nyari advisor waktu itu. Pokoknya kalian isi sesuai apa yang diminta. Seluruh dokumennya dalam bahasa Inggris, ingat ya. Kemudian nanti diminta dalam seluruh dokumennya juga di PDF, kemudian di zip, di upload, kemudian work experience, dan lain-lain. Setelah itu kalian tekan submit seperti tadi. Kemudian setelah kalian tekan submit, kalian bisa cek application status kalian. Nah, kita cek application status aku dulu ya. Dulu aku di tahun 2017. Kemudian aku masukin email. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat bagaimana status kalian. Karena aku kemarin udah lulus, maka statusnya tuh accepted. Kemudian setelah kita dapat LOA, dulu itu ada langsung refer ke beasiswanya. Jadi apakah kalian mau langsung daftar ke beasiswanya, maka tekannya itu nanti ada pilihan request. Nah, aku dulu klik request. Bisa kita cek secara berkala bagaimana admission status kita. Nih kita lihat admission result. Nah, di sini admission result, kalau nanti kalian dinyatakan lulus, tampilannya akan seperti ini. Nama Nadia Ismaini, langsung ada nomor ID student, kemudian status kita eligible, dan admission detailnya masuk di semester 1 pada tahun akademik 2017, master degree full time, dan aku ngambilnya itu plan A2. Dan ini nanti langsung kita dapat letter of acceptance-nya di sini. Jadi kita bisa download. LOA unconditional digabung dengan scholarship award. Jadi di sini dijelasin secara detail kalau letter of acceptance dan congratulations for scholarship award. Nah, di sini dijelaskan berapa lama kita mendapat beasiswa tersebut. Di sini ada 2 tahun. Jadi aku waktu itu mulainya tanggal 15 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2019.
Dan akan dikatakan juga kapan kita mulai kuliah, dan ada namanya preparation course. Jadi preparation course itu adalah masa dimana kita seminggu sebelum masuk kuliah akan diberikan pengantar oleh graduate school. Di situ kita akan diajarkan bagaimana budaya Thailand, diajarkan sedikit bahasa Thailand cuman untuk greetings dan terima kasih kayak gitu. Kemudian kita akan dibawa keliling kampus, dibawa keliling Hat Yai dan lain-lain gitu. Jadi semuanya sebenarnya sudah difasilitasi dengan lengkap. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dokumen yang aku upload ya. Nah, di sini kita bisa lihat dokumen yang aku upload. Aku di sini ada upload seperti yang diminta tadi, ada S1 ijazah, ada transkrip. Kebetulan aku waktu S1-nya cum laude, jadi aku juga upload cum laude certificate. Mungkin kalian yang cum laude juga bisa upload. Terus ada CV, kemudian IELTS score, dan kebetulan aku juga apply-nya pakai nilai IELTS bukan TOEFL, dan kemudian paspor. Ini adalah dokumen-dokumen wajib yang harus diupload sesuai dengan permintaan yang ada di websitenya tadi. Kemudian ada optional dokumen. Nah, untuk optional dokumennya, aku di sini upload proceeding publication. Jadi kebetulan waktu S1 aku sudah ada publikasi, tapi cuma dalam bentuk proceeding, makanya aku upload. Kemudian tesis proposal yang diminta tadi, yang 800 kata. Nah, ini aku akan nunjukin seperti apa bentuk tesis proposal yang aku buat di awal. Ini judulnya bener-bener cuman asal-asalan sih waktu itu aku buatnya. Jadi cuman perpanjangan dari research aku waktu skripsi. Isinya itu cuman background of the research, kemudian research aims, kemudian ada methodology of the research, dan yang terakhir itu ada relevance of the research. Udah cuman gitu doang sih, cuman 2 halaman, dan kayaknya pas-pas 800 kata waktu itu aku buatnya. Oke, cuman di situ sih. Kemudian admissionnya nanti kalian udah langsung dapat seperti yang tadi. Kemudian di study informationnya kita bisa download preparation study. Jadi yang seperti yang aku bilang tadi, 1 minggu sebelum kita mulai masuk kuliah itu ada preparation course. Di situ kita nanti akan dikasih seperti rundown acara untuk preparation course. Jadi day 1 kita ngapain, day 2 ngapain. Jadi kita sudah diberikan rundown acara di websitenya waktu kita pengumuman dulu. Oke guys, buat kalian yang lagi berjuang untuk dapetin beasiswa, semangat, aku bisa, kalian apalagi gitu loh. Dan buat yang ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam proses pengisian aplikasinya, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa langsung DM di Instagram Sistren Beauty. Terima kasih, semoga bermanfaat.